Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, masih membahas tentang kaidah pencacahan. Kali ini kita akan membahas materi tentang kombinasi. Kalau kita lihat dari peta konsepnya, materi kombinasi ini merupakan materi terakhir di dalam kaidah pencacahan. Pada video yang terdahulu kita sudah bahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kemudian permutasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kombinasi. Saya ingatkan kembali tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Kalau dalam permutasi, di sini saya contohkan ada 4 orang anak akan berfoto bersama, posisinya berjajar dalam satu baris, maka nanti hasilnya akan membentuk formasi yang berbeda. Jika posisi pertama misalkan Ali, Budi, Charlie, Dedi, pastinya akan berbeda dengan jika Budi berdiri di sebelah ujung, Charlie, Ali, kemudian baru Dedi. Nah, inilah contoh soal dari permutasi. Jadi permutasi ini menghasilkan sebuah susunan yang berbeda. Kalau di dalam kombinasi itu menghasilkan sesuatu yang sama. Atau intinya dalam kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya. Kalau dalam permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau dalam permutasi itu A, B, dan BA beda. Kalau dalam kombinasi antara A, B, dan BA itu sama. Baik, kita akan bahas lebih jauh tentang materi kombinasi. Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda, di mana R-nya kurang dari sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda pula. Nah, di situ kamu lihat tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutan tidak diperhatikan. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur, ini notasinya bisa CRN atas bawah, bisa pakai kurung, atau bisa depan belakang seperti ini. Ya. Ini adalah notasi dari kombinasi. Ini huruf N. Kemudian rumusnya kombinasi R dari N itu adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Bedanya dengan permutasi itu di R faktorialnya. Kalau permutasi kan hanya N faktorial per N min R faktorial. Jadi di sini tidak ada R faktorialnya. Ini permutasi R dari N. Itu ya. Teorinya tidak usah terlalu banyak. Kita lihat saja contoh-contoh soal untuk kombinasi. Oke, kita yang pertama, ini yang paling mudah dulu, soalnya yang lurus-lurus dulu. Sebuah klub futsal mempunyai 15 anggota, ini berarti N-nya ya, unsur yang tersedia. Klub tersebut akan membentuk sebuah tim futsal terdiri atas 10 orang. Nah, kalian tahu yang namanya 15 orang ini pasti berbeda semua. Akan dipilih 10 orang juga berbeda semua. Maka di sini banyak susunan berbeda dari N unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda pula. Nah, perhitungannya berarti kombinasi 10 dari 15 sama dengan 15 faktorial per 10 faktorial kali 15 dikurangi 10. Ya, sama dengan 15-nya mungkin bisa kalian uraikan 14, 13, 12, 11, sampai 10 stop ya. Karena di penyebut itu ada 10 faktorial. Ini nantinya akan dicoret.
15 dikurangi 10 berapa? 5 faktorial. 5 faktorialnya barangkali mau diuraikan sekalian. 3, 2, 1. Mana yang mau dicoret? Terserah. 5 sama 3 mungkin ya. 5 kali 3, 15. Ini 15-nya coret. Terus mana lagi? 4. Boleh 4 sama 12. Berarti 3. 14 sama 2 berarti 7. Berarti perkaliannya tinggal 7 kali 3 kali, ada 13 ya, kali 11. Nah ini tinggal kalian kalikan saja. 21 kali 143. Itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal kedua. Ada 6 guru kimia, 5 guru biologi, akan dipilih 7 orang untuk sebagai panitia Olimpiade IPA. Nah, ini milih guru kimia sama guru biologi kan, siapa-siapa yang dipilih dulu, hasilnya nanti akan sama saja. Maka dia termasuk soal kombinasi. Nah, sekarang soal yang A. Ada yang dipilih 4 guru kimia. Dipilih 4 guru kimia. Nah, karena dipilihnya 7, berarti guru kimianya 4, yang 3 adalah guru biologi. Bagaimana menghitung kombinasinya? Kombinasi 4 dari guru kimia ada 6, dikali kombinasi 3 dari guru biologinya ada 5. Perhitungannya ya 6 faktorial per 4 faktorial kali 6 dikurangi 4 kali 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 dikurangi 3. Ini 6 faktorial bisa diuraikan sampai 4 ya. Karena di bawah ada 4 faktorial. 6 dikurangi 4, 2. Coret. Ini 3 ya. Berarti yang sini ada 15. Yang ini berapa? 5 diuraikan sampai 3 per 3 faktorial. 5 dikurangi 3 itu 2. Ini coret. 4 dibagi 2, 2. 15 kali 10, 150. Berarti ini ada 150 cara. Oke, sekarang yang B. Panitia tersebut minimal terdiri dari 4 guru kimia. Kita daftar saja. Minimal 4 guru kimia. Berarti kemungkinannya yang pertama guru kimianya 4, guru biologinya ada 3. Kemungkinan kedua minimal 4, berarti bisa 5 guru kimia, guru biologinya ada 2. Kemungkinan ketiga guru kimianya ada 6, guru biologinya ada 1. Kemungkinan keempat guru biologinya 7, guru kimianya 7 bisa enggak? Enggak bisa karena guru kimia hanya ada 6. Ini tadi sudah kita hitung 150. Yang ini caranya sama, kombinasi 5 dari 6 kali kombinasi 2 dari 5. Yang ini kombinasi 6 dari 6 kali kombinasi 1 dari 5. Nah, tak kasih bocoran. Kombinasi kalau bawahnya kalau angkanya berurutan, maka hasilnya yang atas. Nih sini dengan nih. 6 kali kalau bawahnya angka 2 itu diuraikan cukup 2 angka per 2. Ya. Jadi ada 6 kali 10. Ini 60. Terus kalau
kombinasi angkanya sama, itu hasilnya 1. Kalau bawahnya angka 1, hasilnya yang atas. Jadi, jawaban yang B tinggal dijumlahkan semua. 150 ditambah 60, 210 ditambah 5. Berarti berapa? Ada 215 cal. Jelas ya? Oke, contoh soal berikutnya. Seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 7 soal. Tentukan banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan. Nah, ini nggak ada syarat apa. Maka yang A bisa langsung kamu jawab. Kombinasi 5 dari 7. 7 faktorial per 5 faktorial kali 7 dikurangi 5. Berapa? 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 7 kurangi 5. 2 ya. Ini coret. 2 sama 6. 3 berarti ada 21 cara. Nah, kemudian yang B. Di sana ada syarat bahwa nomor 1 sama nomor 2 harus dikerjakan. Berarti yang tadinya 5 soal yang dipilih, pilihannya tinggal berapa? Tinggal 3. Atau caranya gini. Nah, masing-masing dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena ada 2 soal yang harus dikerjakan. Ya. Berarti sama dengan ya kayak tadi 5 faktorial per 3 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial. Ada yang bisa menghitung cepat, hasilnya berapa? Oke, 10. Ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kalau ada soal begini, penyelesaiannya bagaimana? Dengan berapa cara yang berbeda, 9 peserta diskusi dibagi dalam 2 kelompok yang terdiri dari 6 anggota dan 3 anggota. Nah, kalau ada soal begini, jawabannya kombinasi yang pertama, kelompok pertama 6 anggota. Kalian milihnya kan dari 9, ya enggak? Dikali kombinasi kelompok kedua ada berapa anggota? 3. Nah, pada saat pemilihan kedua, kan tadi 6 orang sudah dipilih untuk kelompok pertama. Berarti sekarang tinggal berapa orang? Ya, tinggal 9 dikurangi 6. Berarti tinggal 3 orang. 9 faktorial per 6 faktorial kali 9 dikurangi 6 kali tadi kalau kombinasi angkanya sama hasilnya 1. Sama dengan ini diuraikan 8, 7, 6 ya. Per 6 faktorial 9 dikurangi 6. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Ini coret. 3 sama 9. 3. 2 sama 8, 4. Berarti berapa? 12 kali 7. 12 kali 7 berapa? 84. Baik. Sekarang soalnya agak banyak lagi. Sebuah kotak berisi 5 bola biru dan 3 bola merah. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan banyak cara pengambilan jika bola yang diambil ketiganya berwarna merah. Berarti merah semua. Kombinasi 3 dari 9. Nah, kalau bawahnya angka 3, mungkin kalian bisa pakai cara cepat, bisa 9 kali
8 kali 7 berarti uraikan sebanyak 3 angka. Bawahnya 3 kali 2 kali 1. Ini coret sama ini. 3, ini 4 ya. 12 kali 7. Berapa? 8, 4. Gitu. Nah sekarang yang B, 2 bola biru sama ya. Kalau birunya 2 berarti yang satu adalah merah kayak tadi. Kombinasi 2 dari 5 kali kombinasi 1 dari 9. Masih ingat ya kalau bawahnya angka 2, uraikan 2 angka. 2 kali 1. Kalau bawahnya angka 1 berarti hasilnya yang atas. Oke, 90. Kemudian yang C, minimal 2 bola merah. Berarti 2 merah dan 1 biru. Kemungkinan kedua adalah 3 bola merah. Nah, kalau 3 bola merah tadi sudah ada 84. Yang ini kombinasi 2 dari 9 kali kombinasi 1 dari 5. Tadi kalau bawahnya angka 2 gimana? 9 kali 8 uraikan 2 angka bagi 2. Kalau bawahnya angka 1 berarti hasilnya yang atas. 4 kali 9 berapa? 36 ya. 36 kali 5. Berapa 36 kali 5? 6 kali 5, 30. 3, 15 tambah 3, 180. Ini dijumlahkan. Berarti ketemunya 264. Ya. Ini 264. Tadi yang B ada 90, yang A ada 84. Baik, saya akan coba bahas soal ujian nasional tahun 2019. Ini ujian nasional yang terakhir, ya. Soalnya cukup panjang, cukup butuh dipahami, tapi sebetulnya mudah. Hanya butuh pemahaman saja. Ya. Sekelompok pemain takraw terdiri dari 12 orang, mempunyai kemampuan bermain takraw hampir sama. Nah, akan mengikuti turnamen. Mereka akan terbagi menjadi 3 regu, yaitu regu A, regu B, dan regu C. Peraturan turnamen memperbolehkan satu regu hanya terdiri dari 3 orang pemain inti dan 1 orang pemain pengganti. Jadi, tiap-tiap regunya ini terdiri dari 4 orang. Ya, terdiri dari 4 orang. Ini kan pas, ada 12 orang. Kemudian, sampai mana tadi? Nah ini ya, 3 orang pemain inti, 1 orang pengganti. Jika dari ke-12 orang tersebut sudah ditetapkan 3 orang sebagai pemain tekong. Pemain tekong ini adalah pemain yang bertugas melakukan serve pada setiap regu. Misal Ali di regu A, Budi di regu B, Chandra di regu C. Jadi dari 12 orang, ini 3 orang harus ikut atau harus main. Maka N unsur yang tersedia semula 12 diambil 3. Jadi tinggal 9 orang yang bisa dipilih. Maka ketika memilih tim untuk regu A, itu kombinasinya tinggal kombinasi 3 dari 9. Kenapa kok 3? Karena di regu A ini sudah ada Ali. Ali ini pasti ikut di regu A. Maka kombinasinya 3 dari 9. Saya ulang, kenapa 9? Karena unsur tersedia itu 12, tadi 3 orang harus dipilih, harus selalu ikut. Maka unsurnya tinggal 12 dikurangi 3. Nah, nanti saat
memilih regu B, sama di regu B itu sudah ada Budi, maka kombinasinya adalah kombinasi 3 dari tadi sudah dipilih 3 orang untuk regu A, maka tinggal 6. Nah, di regu C sama, tidak 4 lagi, tetapi 3 lagi, karena sudah ada Chandra. Nah, karena sudah dipilih 3 orang di A, 3 orang di B, maka yang di C dipilih tinggal 3 orang lagi. Ya. Berarti ini kombinasi 3 dari 9, 9 faktorial per 3 faktorial kali 9 dikurangi 3 faktorial. Ini sama 6 faktorial 3, 6 dikurangi 3. Yang ini angkanya sama, berarti hasilnya 1. Ini 9 diuraikan sampai angka berapa? 6 ya. Oh, pakai cara cepat juga bisa tadi ya. Tidak apa-apa. 3 kali 2 kali 1 kali 6. Sama saja ya. 9 dibagi 3, 3. Ini 4. Berarti 12 kali 7. Hasilnya berapa tadi? 12 kali 7, 84 ya. Yang ini tadi 6, 5, 4 per 3, 2, 1. Berarti ada berapa orang? Ini 3 kali 2, 6 ya. 5 kali 4 berarti ada 20. Nah, kemudian karena ini membentuk regu A, B, C, tidak yang kayak tadi kemungkinan ya. Kalau yang tadi kan kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, yang ini dari 12 orang itu akan dibentuk regu A, regu B, regu C. Jadi pembentukannya jadi 1, maka tidak dijumlah, melainkan dikalikan, yaitu banyaknya cara 84 dikali 20 dikali 1. 84 kali 2 berapa? 84 kali 2, 16. 8 kali 2, 16. 1760. Atau ada yang salah? Ada yang salah enggak? Ini 12, 2 kali 7, 14, 1, 8. 4, betul. Kemudian 6 dari 3, 3, 2, 1, 3 kali 2, 6, 5 kali 4, 20 ya. 84 kali 20. 4 kali 2, maaf. 84 kali 2, 8 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Kemudian nolnya tambah 1. Berarti 1680 cara. Jadi jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.